magang ya harus dipersiapkan, bahkan jauh-jauh sebelum magang juga kita harus sudah menjadi mahasiswa yang aktif. Tapi coba ukur diri dulu, seprofesional apa kamu ketika kamu menuntut itu gitu. Benar. Nah, Social media itu kan pasti ada mata kuliah pendistribusian konten, pemasaran digital interaktif, terus mungkin komunikasi visual. Nah, itu semua tuh bakal kepake banget. Kalau dari sisi mahasiswa ya, kadang-kadang nggak peduli sama yang namanya regulasi itu gitu. Mereka taunya mana ya yang dibayar, nggak dibayar. Banyak juga isu yang beredar tentang mitra magang ini itu memperbudak Supaya nggak ngarang portofolionya gitu ya. Hai e-commerce, selamat datang di segmen Ruang Tengah, tempat membuka pandangan, berpikir lebih luas, merangkul beda dan patahkan stigma. Boleh dong tepuk tangannya dulu? Oke, bersama aku Aura selaku host di topik hari ini yang dimana kita sudah kedatangan nih gestar yang hebat tentunya. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin masih jadi pertanyaan dan kebingungan khususnya untuk aku dan teman-teman mahasiswa. Karena di sini kita mau bahas sebenarnya magang itu pilihan atau tuntutan sih, dan sebagai anak ilmu komunikasi lebih baik kita ambil magang agensi atau magang korporat. Nah, untuk itu kita langsung aja nih ngobrol sama Bu Ai dan Kak Tata. Haris Anisari Indah Nur Rohima SIKOM MIKOM mengabdikan 4 tahun terakhir sebagai dosen ilmu komunikasi di Telkom University. Kini, beliau juga dipercaya sebagai sekretaris program studi ilmu komunikasi. Fokus kajiannya membentang dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi antar budaya, dan keahlian beliau membawanya aktif menjadi pembicara di berbagai forum untuk mengulas isu-isu komunikasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Amelia Putri Diandra, seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi yang kini tinggal satu langkah terakhir menuju gelar sarjana Ilmu Komunikasi. Selama menjadi mahasiswa, Tasya aktif mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan dan organisasi. Ia tumbuh bersama beberapa klub di Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, mulai dari menjadi produser di Ready Radio, bagian dari Media Information ICT, hingga dipercaya menjadi Communication Manager di TEDx Telkom University. Halo Bu Ai dan Kak Tata, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, kalau Bu Ai sama Kak Tata kira-kira kesibukannya gimana nih belakangan ini? Aku akhir-akhir ini lagi nunggu wisuda sih kebetulan. Kemarin udah sidang dan juga aku baru selesai magang di bulan Juli kemarin. Oke, kalau Bu Ai? Kalau saya kesibukannya apa ya? Mungkin kalau mahasiswa libur ya. Tapi kalau dosen kemarin baru aja beres menyidang sekian mahasiswa untuk biar lulus tepat waktu ya. Terus ini lagi mempersiapkan perkuliahan untuk di semester ganjil. Oke, aku tadi kan udah sempat mention juga ya soal magang agensi dan magang korporat gitu ya. Sebenarnya aku masih bingung nih, beda dari keduanya tuh apa gitu kira-kira. Boleh nggak Bu Ai kasih penjelasan simpelnya lah dari magang agensi dan magang korporat? Kalau magang sendiri, mungkin dimulai dari magangnya dulu kali ya. Jadi kalau magang itu ya sebenarnya dari sisi kacamata akademik itu ada dua jenis lah ya. Ada dua jenis itu, yang pertama magang memang yang masuk dalam kurikulum itu untuk AP ya. Bobotnya 2 SKS dan itu memang wajib ya, setiap mahasiswa harus menempuh atau harus mengambil mata kuliah tersebut. Dan biasanya itu melakukannya di rentan antara semester 6 ke semester 7. Libur semester. Betul, di libur semester ya. Dan itu sebenarnya secara regulasi sudah ada ketentuannya minimal 30 hari kerja untuk laporannya ya, untuk laporannya. Betul. Namun untuk ketika melakukannya itu lebih dari 30 hari itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan biasanya memang ada beberapa institusi begitu ya yang kayaknya kalau cuma sebulan terlalu sebentar gitu kan. Bener. Kayaknya jangan deh gitu. Jadi biasanya anak-anak tuh ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu.
Nah, tapi karena mungkin kan ada yang misalnya 3 bulan tapi di tengah-tengah harus ada laporan, nah itu nggak apa-apa, dilaporin aja dulu yang 30 hari gitu. Itu diperbolehkan. Nah, Selesai dilaporin dulu gitu ya? iya boleh, tapi harus tetap berjalan ya di tempat magangnya gitu. Jangan sampai kemudian kesepakatan di awalnya kemudian dilanggar gitu ya. Jadi kalau untuk memenuhi kewajiban di kampusnya atau di akademiknya nggak apa-apa gitu, karena memang secara ketentuan tadi wajibnya itu di 30 hari kerja. Nah, bagaimana sih gitu ya? Apakah cenderungnya harus kemana atau seperti apa sih perbedaannya? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan sekali gitu ya, karena kembali lagi gitu, sebetulnya magang ini sendiri adalah semangatnya untuk memberikan pengalaman secara industri kepada mahasiswa, sehingga tidak hanya mendapatkan ilmu dari bangku kuliah saja atau di kampus saja, tapi juga mendapatkan ilmu secara praktis gitu ya, sistem di industri seperti apa, perkembangan di industri seperti apa, itu yang diharapkan gitu. Karena kan kalau dosen di kampus ya kita dari awal memang secara kurikulum kita susun untuk bisa menerapkan atau bisa mengajarkan secara teori, bagaimana kemudian mereka punya skill untuk nantinya ke dunia kerja dan industri dan lain sebagainya. Kenapa? Kemudian yang boleh magang itu baru di anak yang menempuh semester 5. Ya, jadi belum dibolehin tuh anak semester 2, semester 3 tuh. Kenapa? Karena memang ya secara kompetensi mereka harus matang dulu, harus siap dulu gitu. Kami juga tidak berkenan atau kami tidak merekomendasikan ketika mahasiswa belum terlalu harus ada bekalnya dulu betul gitu ya, mungkin Mbak Tata udah ngerasain ya. Ketika pas masuk gitu kan ke corporate ya waktu itu ya, ke corporate pasti dengan segala kemampuan yang sudah dimiliki itu bisa gitu loh untuk bisa mengikuti alur dari apa yang dikerjakan di corporate maupun di agency. Jadi sebenarnya nggak ini Mbak Aura nggak ada perbedaan yang seperti apa gitu, bebas, kami membebaskan mahasiswa, namun job desk-nya RPS yang memang ditawarkan di program owner sesuai sama keilmuan kita, itu aja. Jadi nggak ada aturan mau ngambil magang baik agensi atau korporat atau bahkan internal eksternal gitu ya. Betul. Nah, tadi kan kita bahas soal magangnya, aku juga penasaran kira-kira Kak Tata mulai magangnya itu dari semester berapa nih Kak? Oke, kalau awal magang banget tuh aku dari semester 5. Tadi awalnya dari semester 5 kan ya Bu bolehnya. Jadi di semester 5 itu aku ikut MBKM internal dulu. Terus di semester 6 aku ikut MBKM eksternal. Lalu di semester 8 aku magang lagi tapi magang mandiri. Jadi KP itu aku udah dikonversi dari semester 5 dari MBKM internal itu. Yap, bisa dikonversi, betul. Jadi yang semester 5 yang ambil MBKM internal maupun eksternal itu sebenarnya sudah bisa diinikan konversi gitu. Bisa konversi KP dari ketentuan persyaratan dari magangnya gitu ya. Tapi memang karena memang beberapa hal kadang ada kebijakan kampus yang berubah ya, ketentuan itu memang bisa berubah. Namun tadi ya, jadi misalkan sudah MBKM, kemungkinan untuk bisa dikonversinya itu sudah ada. Betul. Gitu. Jadi di libur semester 6 ke 7 itu nggak perlu ngambil KP lagi gitu, karena udah dikonversi. Iya betul. Oke. Kalau Kak Tata kira-kira tadi kan udah sempet yang di eksternal juga, itu di agensi atau korporat nih Kak kira-kira? Dua-duanya di korporat. Iya. Jadi pengalamannya magang di korporat. Iya, Kalau menurut betul. Kakak, berdasarkan pengalaman Kakak itu seperti apa nih Kak magang di korporat itu sendiri? Oke, kalau menurut aku pribadi selama magang di corporate itu tuh cenderung bisa masuk ke dalam titik strategis manajemen. Nah, di situ kita bisa belajar caranya kita untuk beradaptasi gitu di dunia korporasi. Especially orang-orang tuh stereotipnya korporasi tuh lumayan kaku gitu ya. Strict gitu ya. Nah, kita bisa belajar nih gimana sih sistematikanya gitu di sana, dan kebetulan aku bisa kontribusi sih di sana dan kayak dikasih porsi juga kita. Dan tapi kita bisa lebih paham gitu sama pihak manajemen dari perusahaan-perusahaan besar, mau itu FMCG ataupun BUMN gitu. Oke, nah sebenarnya belakangan ini ya Aura sering lihat gitu ya di TikTok lewat di FYP nih ada tipe-tipe postingan yang narasinya itu bilang kalau mahasiswa lebih baik magang di agensi karena di agensi ini tuh lebih oke gitu ya dari segi portofolio atau untuk nge-boost CV. Tapi waktu Aura lihat komentarnya ini tuh banyak yang masih pro kontra, yang antara setuju kayak misalkan bener soalnya kalau agensi kita lebih ketemu banyak, lebih eksploratif segala macam. Tapi juga banyak yang bilang kalau nggak setuju karena kalau agensi ini tuh
waktunya, jam kerjanya nggak pasti, kayak gitu-gitulah. Nah kira-kira kalau dari Bu Ai dulu kali ya, dari Bu Ai kira-kira seperti apa gitu Bu melihat postingan tersebut? Oke, ya sih sempat baca juga ya gitu. Seperti yang tadi Tata bilang gitu ya, mungkin kalau Tata tadi orientasinya dia ingin melihat bagaimana sih sistem berjalan secara secara utuh dan sesuai dengan SOP gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu juga balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau tadi Mbak Tata kebutuhannya adalah untuk melihat bagaimana sih nanti kalau di dunia kerja itu sistemnya kayak gimana gitu ya. Nah kalau di agency gitu ya, saya rasa itu adalah yang masuk ke situ adalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan fleksibilitas waktu misalnya gitu ya. Atau memang tipikal yang memang benar-benar eksploratif banget sehingga dia pengen masuk ke bidang-bidang yang yaitu kreatif lah, yaitu benar. ya kan Lebih gitu. variatif lah. Lebih variatif memang gitu karena memang kan di sana dinamis sekali ya untuk di agency menurut saya itu sangat dinamis sekali gitu dari sisi pekerjaannya, dari sisi sistemnya dan juga mungkin dari sisi waktu gitu. Ada kalanya mungkin agency itu yang kayak bisa pulang lebih cepat. Ada kalanya mungkin harus overtime lembur, dan lain iya. sebagainya. Tapi kembali lagi ya kebutuhan lalu juga orientasinya seperti apa gitu. Karena kalau kita bisa balik lagi ke bicara MBKM eksternal. Nah, MBKM eksternal itu kan kalau secara konversi dia udah full 20 SKS ya, konversinya begitu ya. Nah, di 20 SKS ini kalau dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan juga bisa memanfaatkan jejaring dengan baik di tempat magangnya, sebenarnya dia akan jauh mendapatkan ilmunya tuh lebih dari 20 SKS gitu ya. Iya, Ya itu tadi balik lagi tujuannya seperti apa, lalu kemudian dia menangkap peluangnya seperti apa, itu juga bagian dari faktor dia memilih corporate atau agency gitu. Makanya saya berpikir teman-teman memang harus dari sekarang terlatih untuk bisa punya roadmap kali ya gitu. Kayak blueprint kalian setelah lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi ini tuh mau seperti apa sebenarnya? Arahnya kemana, Betul. Mbak Tata pasti udah bikin juga kali ya. Iya. Karena itu yang kemudian akan pertama tadi ketika MBKM di semester 5 dia punya pengalaman, dia akan berpikir semester 6 saya ngambil peminatan apa? Apakah mau ngambil markom atau media gitu kan? Itu juga pasti pengaruh. Selanjutnya di semester 7 dia masuk ke topik skripsi atau perancangan karya. Dia mau ngambil apa nih? Pasti itu semua akan berhubungan. Maksud saya tidak mungkin itu tidak saling terkait gitu ya. Karena kembali lagi gitu, experience ketika magang itu pasti akan membuat kita menjadi lebih punya wawasannya lebih luas gitu kan. Kreativitas yang lebih lagi gitu. Mungkin Mbak Tata juga ya, kemarin gimana? Ngaruh nggak nih ke skripsi? Ngaruh banget. Jadi pas semester 6 tuh kan aku magang. Nah, setelah itu aku semester 7 kan aku merancang karya nih, colek-colek Bu Sari lah gitu kan. Bu gimana nih, kebetulan Bu Sari dosen pembimbing aku teman-teman gitu ya. Nah setelah itu aku tuh kayak dapat pencerahan dari Bu Sari kalau ternyata ilmu yang aku dapetin dari tempat magang aku itu bisa dijadikan sebuah penelitian gitu. Jadi benar-benar berkesinambungan. Betul, benar. Betul. Dijadiin buat judul penelitian nih. Betul. Iya, saya betul ingat banget waktu Tata pertama kali, sedikit cerita kali ya. Iya, boleh. Jadi waktu Tata pertama kali datang ke saya, kita discuss, awalnya dia tuh meneliti sesuatu yang markom, dan menurut saya kayak oke, saya coba ulik gitu sejauh mana dia mengenal subjek penelitian yang mau dia teliti. Dan menurut saya terlalu jauh, maksudnya terlalu jauh tuh kenapa kamu memilih sesuatu yang jauh gitu menurut saya. Karena menurut saya meneliti itu akan cepat selesai, akan senang kita mengerjakannya ketika itu dekat dengan kita gitu. Betul. Apa yang pernah kita lakukan misalnya, atau komunitas yang kita kenal misalnya, atau Yang hobi kita sukai, atau apapun ya, lah yang betul. setidaknya kita gini, mengerjakan skripsi itu udah berat ya. Terus kita menambah beban itu dengan sesuatu yang jauh dari kita itu menurut saya kayak keputusan yang sangat tidak bijak gitu. Nah, waktu itu saya ngobrol, oke, Mbak Tata kemarin magang di mana segala macam. Dia bisa cerita semuanya dari hasil magangnya dia itu. Waktu itu di PT Semen ya. Lalu saya bilang, oh menarik banget, kamu di HR, kamu ketemu sama beberapa orang yang memang mengalami mutasi pegawai dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah si topik penelitian itu dan skripsi itu dan hasilnya A. Ya itulah gitu, maksud saya perjalanan mahasiswa dari awal dia memutuskan magang di mana, saya rasa itu pasti akan berkesinambungan, akan saling terkait dengan keputusan-keputusan berikutnya. Berikut ya, betul. Jadi kalau kita mau ngambil magang nih, harus kita pikirkan juga nih, kita
mau ngambil di mana supaya nantinya relevan. Bisa berawal dari situ, bisa berawal dari memutuskan magangnya memang oke, aku pengen kemana sesuai ketertarikan dulu aja. Setelah itu baru mungkin akan kepikiran dari oh ternyata selama magang kemarin aku tuh ketemu sama ini, poin ini, masalah ini. Nah itu yang kemudian justru oh oke, tergali nih, aku akan meneliti apa gitu. Atau perancangan karyanya aku mau membuat apa untuk menyelesaikan masalah mitra, itu juga bisa. Oke, jadi kadang baru terlihat saat kita langsung gitu ya melakukan gitu learning by doing lah ya istilahnya. Oke, tadi kan kita sempat bahas soal jam kerja nih. Tadi kan Kak Tata juga bilang kalau misalkan Kak Tata pengalamannya di corporate. Aku mau nanya dong, kalau corporate ini benar-benar 9 to 5 atau kadang ada overtime juga gitu, gimana Kak? Kalau corporate itu sebenarnya 11-12 aja ya semuanya. Emang maupun itu agensi, mau itu corporate, sebenarnya working hour-nya itu biasanya sih 9 to 5, tapi tergantung lagi sama perusahaan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin overtime itu kan suatu hal yang di luar kendali kita. Nah, kalau misalkan ada overtime, nggak menutup kemungkinan corporate itu akan ada overtime. Karena balik lagi, misal agensi nih, stereotipnya ini dia suka overtime. Tapi kan balik lagi, agensi kliennya siapa? Kliennya corporate gitu. Nah, jadi yang membuat semua overtime itu saling berkesinambungan satu sama lain gitu. Jadi nggak bisa dikelompok-kelompokkan. Iya, Agensi overtime, terus tadi yang corporate itu, strict ya. ternyata enggak, karena emang ya tergantung juga perusahaannya di benar. mana gitu ya, dan seperti apa. Betul. Nah, kalau terkait libur sendiri, kira-kira ada jatah libur atau libur pengganti nggak? Baik itu di agensi atau corporate gitu, selama di dunia kerja lah, di magang. Oke, setahu aku sih ini tergantung ya, balik lagi. Aku waktu semester 6 itu kebetulan di BUMN itu aku dapat jatah cuti. Tapi kalau misalkan setelah itu di semester 8 ini aku magang di perusahaan FMCG. Nah, di FMCG ini aku payroll-nya itu berbeda sistemnya. Yang sebelumnya per bulan, sekarang itu jadi per hari, per absensi. Jadi nggak ada jatah cuti, tapi kalau misalkan emang mau libur, ada urusan kampus itu diperbolehkan. Karena kita sebagai mahasiswa pastinya perlu ke kampus kan kadang-kadang ya. Nah itu pasti diperbolehkan kok sama perusahaan dan mereka sangat terbuka gitu. Kalau misalkan emang kita ada urusan mau ke kampus dan lain sebagainya. Oke, berarti tadi berdasarkan cerita pengalamannya Kak Tata gitu ya, pasti ada aja jatah liburnya, apalagi karena kita mahasiswa masih ada perlu-perlu ke kampus gitu ya kayak. Tapi Bu Ai, aku penasaran nih, kira-kira dari kampus sendiri ada nggak sih kayak aturan ketika mahasiswa mengambil magang gitu harus ada liburnya atau seperti apa nih Bu? Oke, kalau dari kampus sendiri tentang regulasi yang ditetapkan atau yang berlaku di tempat mahasiswa magang itu dari awal kami sudah memastikan atau sudah menekankan ya ke mahasiswa untuk mengikuti regulasi yang ada di tempat magang gitu. Kami tidak ada intervensi ya terkait dengan mahasiswa harus ada liburnya nih mahasiswa. Biasanya kami di awal pada saat mahasiswa mengajukan meminta rekomendasi ya untuk magang, kami selalu menanyakan perusahaannya apa, tugasnya apa begitu ya, dan kami itu ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh mahasiswa, di mana mahasiswa itu poin-poinnya intinya tidak boleh melanggar aturan, etika dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena fakta integritas itu kami buat untuk supaya mahasiswa tuh mempunyai tanggung jawab ya, punya rasa tanggung jawab. Karena gini, kita pernah juga ini mungkin listener yang perlu teman-teman ketahui gitu ya, untuk teman-teman ikom gitu ya. Pernah juga ada mahasiswa yang baru beberapa saat gitu ya, maksudnya mungkin belum sampai waktunya habis gitu untuk magang, dia sudah mau mengundurkan diri atau maksudnya jadi ya sudah mau menyelesaikan pada waktunya belum selesai. Nah itu kan dari perusahaan itu kan mempertanyakan dan itu otomatis jadi presidir buruk bagi kampus gitu karena dinilai mahasiswa dari Telkom University tidak bertanggung jawab misalnya, tidak berintegrasi misalnya dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi masalah yang ujung-ujungnya nanti berakibat pada adik tingkatnya yang nggak akan bisa diterima di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi saya harap teman-teman tuh ketika memilih perusahaan atau corporate atau agensi lah apapun itu, pikirkan dengan matang dari misalnya pertama akses gitu ya. Kalau memang terlalu jauh, sekiranya memang secara waktu nanti jaraknya terlalu ini nggak mungkin kan, nggak usah dipaksain gitu. Kecuali kalau memang ada fasilitas tambahan dari orang tua untuk ngekos misalnya. Yang kedua, pelajari dulu, riset dulu sistem bekerja atau sistem corporate-nya seperti apa, agensinya seperti apa, aturan jam kerjanya, RPS. Saya selalu minta RPS sama mereka. Jadi
perusahaan-perusahaan yang mengumumkan ada lowongan magang tuh biasanya mereka akan mencantumkan kan ya iya. tugasnya apa aja Pasti segala ada macam. ya. Itu akan selalu mengkurasi gitu ya. Kira-kira pekerjaan ini tuh tepat nggak sih untuk anak komunikasi? Kalau sekiranya memang terlalu jauh misalnya, jangan. Kenapa? Kamu akan kesulitan nanti gitu loh. Maksud kesulitan dalam artian pertama secara keilmuan kamu akan dapat nih insight-insight yang dibutuhkan sebagai anak komunikasi. Kedua, mungkin kamu di tempat kerjanya juga mungkin akan sangat-sangat struggle gitu ya untuk bisa menerima atau memahami job desk yang itu tidak kamu pelajari gitu di kampus gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita memastikan mahasiswa ketika mereka selesai, mereka itu membawa nama harum personalnya gitu ya, personalnya dan juga institusi dong tentunya. Karena Telkom University juga kan sampai Mbak Tata lulus, sampai Mbak Ara lulus akan melekat. Iya, betul. Di perusahaan tuh biasanya memang kalau nanti masuk ya ke dunia kerja, kita nggak akan bisa lepas dari alumni mana sih gitu. Iya, benar banget. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya Mbak Tata mungkin kalau pas magang ini banget di mention terus gitu kayak anak mana, tell you gitu. Iya, pasti ditanyain. Gitu. Apalagi kalau pas magangnya barengan sama kampus lain. Benar. Identitas namanya tuh sampai nggak terlalu nggak dipikirin atau nggak diinget nih namanya kampusnya Tasya gitu tapi ya. dari mana Terus kayak gitu. anak magang yang dari tell you gitu misalnya, anak magang yang dari mana gitu. Nah, ini yang saya rasa harus dipahami ya oleh teman-teman bahwa memilih tempat magang itu tidak hanya istilahnya apa ya, wah yang lain pada ke situ FOMO misalnya, enggak, ya udah sesuai dengan tadi ya apa nih roadmap yang sudah ditentukan misalnya, kedua kemampuan, tadi jarak dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya itu penting sekali sih harus dipikirkan. Iya, kadang tuh kalau misalkan kita udah bawa nama harum alma mater kita, nextnya buat adik tingkat juga gampang. Biasanya HR itu tuh nggak mau repot, kayak nggak mau kayak searching talent pool lagi, dia malas gitu. Itu sama kayak di dunia kerja ya, maksudnya kan tadi magang ya, benar-benar alumni yang sudah ada regenerasi kayak oke deh aku akan terima, maksudnya lebih cenderung mungkin referensinya tuh jadi kayak oke tell you gitu. Iya benar. Santai tell you oke deh, karena dia melihat senior-seniornya yang sudah diterima bahkan mungkin sudah menjabat tuh kinerjanya bagus gitu. Nah ini yang menurut saya tuh perlu jadi catatan ya untuk teman-teman. Jadi ada kayak rekomendasi juga gitu ya. Dan tadi kan kita membawa nama institusi tentunya. Jadi mencerminkan, makanya kalau kita mengambil magang itu kita harus ada tanggung jawab gitu, kesadaran. Betul. Baik nanti ada yang tertulis ya di fakta integritas di prodi maupun sebenarnya mungkin Mbak Tata juga sama ya, ada fakta integritas ya di tempat magangnya itu. Ada kesepakatan di awal gitu. Oke. Kira-kira nih dari magang sendiri, lingkungan kerjanya tuh seperti apa ya, gambaran lingkungan kerjanya? Apakah kita memerlukan lingkungan kerja yang suportif? Dan aku juga penasaran gitu, kira-kira antara agensi dan korporat ini lingkungan kerjanya berbeda atau gimana? Boleh dari Bu Ai dulu mungkin ya? Menurut saya juga pernah maksudnya pernah punya pengalaman juga bekerja sama dengan agensi begitu ya. Dan juga pernah juga waktu saya kuliah juga saya magang di corporate gitu kan. Jadi saya rasa tidak terlalu jauh Mbak, tidak beda banget gitu. Sama kok gitu. Rules-nya dan lain sebagainya itu sama gitu. Jadi nggak ada yang terlalu jauh dari corporate dan ini ya Mbak ya. Dan agensi gitu. Paling kalau dari sepengalaman aku ya, kalau di agensi mungkin antara misal yang jabatan lebih tinggi dengan misal staff atau mungkin intern itu tuh boundariesnya nggak terlalu terlihat biasanya kalau di agensi. Tapi kalau corporate karena susunan strukturalnya itu jelas banget, jadi memang kadang ada boundaries dan memang boundaries itu dibentuk biar apa? Biar kita itu ada rasa ya segannya lah. Gitu ya. Jadi intern juga nggak semena-mena gitu. Makanya kompetensi komunikasi buat teman-teman magang itu penting banget gitu. Bagaimana kemudian bisa membangun relasi gitu kan, kemudian bagaimana kemudian bisa berkoordinasi itu kan itu modal awal ketika di awalnya tidak memiliki kompetensi itu saya rasa itu akan kesulitan sekali gitu. Iya benar, especially ketika kamu mungkin di atasan directnya langsung manajer gitu. Nah itu kan mungkin agak sungkan gitu ya awalnya, tapi
kalau misalkan kamu bisa komunikasi dengan baik, kamu bisa membangun relasi dengan baik, manajernya juga pasti akan luluh. Oke, kan saat ini ya lowongan kerja atau lowongan magang ini tuh menjadi primadona gitu. Banyak yang mau nyari-nyari, apalagi tadi mahasiswa tuh ya, apalagi mau menuju semester 5 nih, mulai nyari-nyari magang gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, realita yang sering kita dengar, kalau cari kerja yang layak itu makin susah. Dengan banyaknya jumlah pelamar gitu tentunya. Dan banyak juga isu yang beredar tentang mitra magang ini itu memperbudak, kurang lebih bahasanya seperti itu ya, memperbudak anak magangnya dengan beban kerja yang tidak sesuai dengan porsinya. Nah itu kira-kira menurut pandangan Bu Ai sendiri seperti apa? Oke, baik. Nah, gini, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa anak magang itu di awal sudah harus riset dan tahu Iya, betul. ya apa yang menjadi peraturan, apa yang jadi rules, dan apa yang jadi job desk-nya. Itu basic banget lah ya, itu basic banget. Nah, selanjutnya supaya tidak sampai terjebak dalam situasi yang tadi digambarkan ya. Menurut saya itu situasi yang mungkin kita tidak menutup mata. Itu terjadi di luar sana gitu. Tetapi sebenarnya itu bisa ada proses preventifnya, ada proses mitigasi yang supaya tidak terjadi gitu kan. Nah, pertama yaitu tadi mengenal apa yang dikerjakan, mengenal apa aturannya. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kemudian melihat gini. Jadi magang itu kan tadi ya mungkin sekarang tuh BUMN, mungkin juga institusi pemerintah lainnya, kementerian, terus juga swasta, itu kan sekarang memang mereka banyak yang membuka lowongan ya, lowongan magang gitu. Nah, lowongan magang ini sebenarnya secara kebijakan atau peraturan tuh ada payung hukumnya, ya. Jadi ada payung hukumnya, tidak kemudian mereka buka asal buka. Harusnya mereka mempelajari apa nih peraturan atau undang-undang yang membawa atau memayungi sistem dari program magang yang mereka buka, gitu kan. Saya rasa kayak yang dibuka oleh BUMN itu pasti juga sudah ada ya, Iya, sudah gitu. ada peraturannya. Nah, saya rasa ini jadi menjadi modal bagi perusahaan tersebut untuk tidak terjebak pada sistem perbudakan itu tadi. Maksudnya mereka punya regulasi sehingga mereka tahu, oh, saya menerima anak intern berarti saya harus kayak gimana, apa porsi yang seharusnya mereka dapatkan, baik itu hak dan kewajiban ya, dan lain sebagainya. Itu dari sisi perusahaan. Dari sisi mahasiswa yang mau apply, itu juga sama, sebaiknya juga mencari tahu gitu ya. Research. Bagaimana sih kebijakannya, bagaimana sih peraturannya, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi modal menurut saya untuk tidak terjebak di situasi tersebut. Apalagi bisa ini juga kayak nyari-nyari referensi gitu atau review-review biasanya. Biasanya kan sekarang program magang itu udah ada alumni-alumninya gitu. Nah, itu bisa diulik-ulik juga gimana review-review dari previous internship-nya gitu. Oke, berarti kan kita pun sebagai mahasiswa harus sadar gitu porsinya sampai mana, batasan-batasannya. Betul. Dan tadi ya harus udah jelas gitu dari awal kita ini magang itu di posisi apa dan nanti tugasnya akan seperti apa. Memang harus banyak-banyak research ya mahasiswa ya berarti. Iya betul, karena situasi kayak gini pasti di luar kendali, di luar kendali mahasiswa ya, di luar kendali mahasiswa. Namun perusahaan itu harusnya tahu betul bagaimana sistem itu harus berjalan gitu ya. Karena itu tadi ya, ada payung hukumnya, dan ketika itu tidak sesuai dengan undang-undang, saya rasa juga ya mereka akan berhadapan gitu dengan hukum gitu. Oke, aku mau nanya dari POV-nya anak IKAU nih tentunya ya. Karena aku sebagai anak ilmu komunikasi juga nih. Kira-kira skill seperti apa yang harus diasah gitu sebelum kita mau terjun ke dunia magang ini sendiri? Mbak Tata mungkin cerita dulu, skill apa yang kemarin kepake? Oke. Pertama mungkin aku tuh waktu di semester 6 aku suka nge-MC. Jadi mungkin public speaking ya. Pertama-tama public speaking. Selain itu aku juga biasanya diminta untuk edit-edit. Tadi aku handle social media kan. Nah, social media itu kan pasti ada mata kuliah pendistribusian konten, pemasaran digital interaktif, terus mungkin komunikasi visual. Nah, itu semua tuh bakal kepake banget di magang nanti, karena kita jadi tahu nih apa yang bisa kita aplikasikan ketika kita udah pelajarin teorinya, kita udah pelajarin praktiknya di sini. Nah, kita tinggal implementasiin aja ke perusahaan apa kontribusi kita nanti gitu. Kalau menurut Ibu gimana?
gimana nih Bu? Skill kalau dari saya ya sebagai dosen, saya rasa ilmu yang tadi disebutin atau mata kuliah yang tadi disebutin sama Mbak Tata, menurut saya itu sudah disediakan lah ya, dari program studi sudah menyediakan dalam bentuk kurikulum, di mana harapannya ketika mahasiswa memang masuk ke dunia magang atau dunia kerja itu mereka sudah memiliki basic teorinya, basic pengetahuannya lah, dan mereka pernah melakukan itu minimal di tugas kelasnya, gitu ya. Nah tapi ada yang lebih jauh lebih penting dari tadi yang disebutin sama Mbak Tata, yaitu adalah menerapkan etika, moral, sopan santun, dan juga tentunya bagaimana memiliki skill kompetensi komunikasi interpersonal yang baik. Iya, ini penting. Itu penting menurut saya, karena beberapa case yang masuk ke prodi kadang-kadang ya kita kan mau monitor juga nih mahasiswa bagaimana magangnya dan sebagainya begitu ya. Masalah yang kemudian disampaikan ke industri adalah bagaimana basic manner yang tidak muncul. Betul. Pertama itu, kedua kompetensi komunikasi interpersonal yang juga kurang. Nah, padahal gitu ya, pada saat kita nanti benar-benar masuk ke dunia kerja, ya itu tuh hal yang dari kita masuk kerja sampai kita pulang, bahkan kalau kita bicara dari mulai kita masuk hari pertama sampai kita pensiun, itu kan gitu yang Itu yang akan kita selalu gunakan digunakan. gitu. Koordinasi tidak akan berjalan ketika kita tidak memiliki itu gitu. Lalu kemudian berelasi juga tidak akan memiliki relasi yang baik ketika kita tidak memiliki itu. Dari sisi kita harus bernegosiasi misalnya ya, harus dari sisi kita harus istilahnya membuat pesan di sosial media juga kita membutuhkan itu kan, koordinasi gitu. Nah menurut saya itulah Mbak, yang mata kuliah tadi yang disebutin itu betul sekali kita menyiapkan itu, namun jauh yang penting untuk disiapkan sama teman-teman secara pribadi dan secara personal adalah mengasah skill kemampuan komunikasi interpersonal, manner gitu ya, dan etika. Oke, berarti selain skill yang harus kita perhatikan atau bisa disiapkan juga itu adalah attitude dan etika gitu ya, khususnya sebagai mahasiswa yang akan membawa nama alma maternya gitu ya ke tempat magangnya nanti. Betul. Dan jangan ragu-ragu ketika ada sesuatu hal yang sekiranya memang bingung nih mau cerita ke siapa, balik lagi aja ke kampus, cerita misal sama dosen wali bisa, sama prodi juga bisa, untuk Bu saya di tempat magang sepertinya saya menemukan ada sebuah masalah bla 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 bla, sepertinya saya harus gimana nih, itu boleh banget Iya, gitu. betul. Konsultasi aja. Oke, saat ini kan lagi ada magang baik itu magang nasional yang MSIB atau juga MBKM gitu ya, internal dan eksternal kampus nih. Dari kacamata Bu Ai nih ya sebagai praktisi atau dosen. Kira-kira gimana ya sikap Ibu menanggapi isu magang paid versus unpaid? Oke, paid, unpaid, ya oke lah ya. Itu memang juga tadi ya kebijakan dari Mas Menteri zamannya Pak Nadiem ini kan juga ada ya, yang diberikan apresiasi gitu ya, selama dia magang mendapatkan apresiasi gitu ya. Nah itu dari anggaran negara. Nah kebetulan untuk yang sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada, namun saya bersyukur banyak sekali institusi baik pemerintah maupun swasta yang masih melanjutkan Program magang program sendiri, iya, itu ya, program magang tersebut, dan ada juga yang kemudian diberikan apresiasi gitu kan, dengan kemudian dibayar. Nah tadi ya saya sempat menyinggung bahwa dalam melakukan proses pembukaan magang ini itu ada payung hukumnya. Nah tinggal mau pakai payung hukum yang mana, dari dinas ketenagakerjaan itu tentu sudah ada ya regulasinya begitu. Dari Kementerian Pendidikan juga ada gitu, bagaimana penyelenggaraan program magang ini seperti apa seharusnya. Nah, mungkin ya kalau dari sisi mahasiswa ya kadang-kadang nggak peduli sama yang namanya regulasi itu gitu. Mereka taunya mana ya yang dibayar, yang nggak dibayar, atau ketika dia masuk terus tidak dibayar dia merasa kecewa atau apa. Yang perlu ditekankan itu bahwa ada regulasinya, tinggal kita melihat dia menggunakan regulasi yang mana gitu ya. Nah, kalau dari sisi kami sebagai pengelola prodi, magang ini tidak semata-mata kemudian berorientasi pada biar mahasiswanya mendapatkan penghasilan sebetulnya. Dari kami memberikan fasilitas konversi mata kuliah, apalagi kalau kita bicara eksternal 20 SKS. 20 SKS itu ya bobot satu pembelajaran satu semester kan. Nah, harapannya mahasiswa itu benar-benar bisa mendapatkan
hasil magangnya ini sesuai, sepadan, atau bobotnya tuh benar-benar sama gitu loh dengan dia mendapatkan misalnya dia belajar 20 Di mata SKS di kuliah, iya, kampus kampus. gitu kan. Sehingga tadi ya orientasi ketika dia melakukan magang, perusahaan yang juga memberikan dia job desk dan lain sebagainya itu harus sinkron gitu. Harus sinkron dengan antara tujuan mahasiswanya apa, dia mendapatkan apa, karena balik lagi perusahaan itu juga mungkin ya dia membuka lowongan intern ini juga tidak semata-mata mungkin ya karena tadi ya udah ada stigma duluan nih kalau ada perbudakan lah atau ada apa gitu. Dan kita tidak bisa memukul rata itu ya, karena saya lihat gini, kementerian, BUMN atau perusahaan-perusahaan besar lainnya yang membuka program magang ini sesungguhnya mereka juga menurut saya juga ada investasi waktu dan investasi tenaga dan juga sistem yang mereka berikan loh ke kalian. Kenapa? Karena kan ya sekarang gini, kalau kita di dunia kerja kita maunya sistem berjalan bagaimana Sesuai, kemudian tidak membuang waktu, tidak membuang energi, efisien, apa yang mereka keluarkan untuk modal tidak terbuang sia-sia gitu ya, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya dong begitu. Nah ketika anak intern masuk kan sesungguhnya mereka juga jadi ada hal yang kemudian mereka lakukan, misalnya jadi harus membimbing anak magang misalnya. Betul. Jadi harus ada kita harus menunjuk orang untuk jadi pembimbing, lalu kemudian secara misalkan waktu dan efisiensi kerja lah ya, misal Mbak Tata mungkin tahu juga pasti ada bagian-bagian yang kemudian deh kita coba ini untuk anak magang. Ini untuk anak magang tidak semata-mata tadi eksploitasi, tapi perusahaan juga itu tuh sebenarnya bagian dari kita sisihkan pekerjaan ini untuk anak magang supaya dia belajar. Kalau misalkan mungkin anak sains itu kan dia lab ya, untuk melakukan percobaan tuh dia pakai lab nih. Nah mungkin di tempat magang itu juga kayak lab sebenarnya. Kalau misalnya kita anak komunikasi di sosmed, Mbak Tata dikasih kepercayaan pegang sosmed, itu betul. menurut saya itu pertaruhan dari perusahaan juga cukup besar gitu. Ini sosmed dipegang anak magang nih, kalau ada apa-apa gimana ya? Tapi kan ketika itu kepercayaannya diberikan, harusnya dia memberikan memegang tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian sosmednya ini dikelola sesuai dengan ilmu yang dia punya gitu ya. Lalu bagaimana kemudian optimasi sosial medianya itu juga baik gitu kan. Nah ini yang harus diluruskan gitu ya Mbak ya, tentang itu gitu. Bagaimana kemudian sesungguhnya institusi, perusahaan dan lain sebagainya yang membuka program magang, mereka tuh sesungguhnya memberikan fasilitas itu juga bagian dari kemudian ini kalau misal dikonversi secara rupiah mungkin akan lebih dari itu gitu ya, mungkin ya bayangan saya seperti itu, sehingga harapannya mahasiswa ini tidak hanya semata-mata berorientasi pada mendapatkan penghasilan, nah tapi juga justru harusnya orientasi kepada kemudian apa yang saya dapatkan yang itu tuh justru nilainya akan jauh lebih besar ketika itu jadi pengalaman yang bisa mereka jadikan harga tawar mereka ketika mereka nanti mau apply kerja beneran. Kalaupun nanti ada apresiasi yang diberikan, menurut saya itu bonus ya, gitu. Tambahan. Bonus tambahan, dan saya rasa nggak semenutup mata itu kok. Biasanya ada kali makan siang. Ada kali gitu, misalnya di perusahaan itu lagi ada gathering, kalian diajakin. Saya rasa hal-hal seperti itu seharusnya mahasiswa memang menempatkan diri pada proses belajarnya. Berorientasi pada itu memang nggak boleh Bu. Boleh, tapi coba ukur diri dulu. Seprofesional apa kamu ketika kamu menuntut itu gitu. Benar. Gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi kita nggak cuman terpaku soal apakah paid atau unpaid, tapi justru proses pembelajarannya, apa yang kita dapatkannya, yang itu memang tujuan awal dari adanya tadi ya untuk program magang, apalagi khususnya di semester 5 ini. Nah, setelah beberapa poin yang tadi udah Aura sebut ini, kira-kira ada lagi nggak sih yang perlu kita siapin, mungkin dari segi berkas atau apa gitu untuk kesiapan magangnya? Oke, mungkin kalau dari POV aku dulu ya, aku sendiri sih bakal siapin CV pastinya, CV. Nah, kalau misalkan kalian punya pengalaman-pengalaman organisasi gitu, itu boleh banget ditaruh di CV kamu, atau pengalaman-pengalaman volunteer, terus kayak misal ada abdimas gitu ya sama dosen, itu boleh banget ditaruh di CV, karena itu jadi plus poin banget buat perusahaan gitu, karena dia bisa ngelihat kalau kamu itu ternyata aktif di kampus, terus juga bisa berorganisasi dengan baik, karena kan perusahaan itu
actually basically sebuah organisasi gitu ya. Nah, jadi kamu harus tahulah sistematika organisasi gimana. Lalu siapin juga kalau misalkan emang ranahnya itu lebih ke arah kreatif, itu bisa siapin portofolio kreatif. Nah, jadi kamu bisa masukin tuh project-project kamu, nggak cuma dari organisasi maupun dari volunteer, tapi juga dari project-project tugas kampus, itu bisa banget dimasukin ke portofolio. Boleh. Boleh banget. Terus juga jangan lupa update profile LinkedIn, karena itu sangat penting. Karena nanti HR itu pertama-tamanya akan ngecek LinkedIn kamu dulu. Jadi setelah kamu di screening CV, itu kamu akan dilihat LinkedIn-nya. Nah, setelah, kalau misalkan kamu udah CV-nya udah bagus nih, tapi LinkedIn-nya masih kosong nih, masih bodong gitu. Nah, itu bahaya tuh, nanti HR-nya juga bakal bingung, duh ini kenapa ya LinkedIn-nya nggak ada profilnya. Itu penting diperhatikan. Iya. Mungkin dari sisi, dari Tadi sisi kalau Mbak kampus Tata nih. udah nyebutin CV, portofolio. Kalau dari saya justru saya pengen ini dari anak semester 1 nih kayaknya penting banget untuk tahu gitu ya. Untuk bisa mendapatkan CV dan portofolio yang bagus itu tadi, justru itu dimulai dari pertama kali kalian masuk kuliah. Betul. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru. Betul Dari banget. banyak hal ya Mbak Tata. Pertama tadi ikutan klub atau UKM itu bagian dari cara untuk apa ya? Melatih untuk berjejaring, Benar. ya, berkoordinasi, kerja tim, gitu ya. Yang kedua, jangan pernah ragu untuk apa ya, membangun engagement sama dosen. Betul. Karena dengan itu kalian punya kesempatan untuk gabung ke pengabdian masyarakat, Betul. gabung jadi asisten riset, gitu kan. Gabung ketika misalkan kampus ada event, kalian akan di hire misalkan jadi tim. Nah, itu boleh diklaim loh, jadi portofolio atau jadi karya kalian misalnya seperti itu. Nah, makanya tadi ya kalau semisal Mbak Tata tadi memang berangkat dari siapin CV dan portofolio, kalau dari saya adalah justru saya menekankan dari awalnya supaya kalian punya portofolio, supaya nggak ngarang portofolionya gitu ya. Ya udah, kalian benar-benar dari semester 1 jangan pernah semester 2, maksudnya fokuskan kalian pada hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif, karena semua kegiatan positif ini efeknya atau dampaknya untuk tadi mengantarkan kalian pada tempat magang yang baik gitu ya, itu sangat berguna banget gitu loh. Jangan sampai sia-siakan semester 1 sampai semester 4 kalian, itu kegiatan kalian banyak di kegiatan yang nggak ada manfaatnya gitu. Pasti kerasa banget ya Mbak Tata ya, gabung ke pengabdian masyarakat dan sebagainya itu nggak cuman ngumpulin TAK, ya TAK memang butuh, wajib gitu ya. Tapi maksud saya TAK itu coba didokumentasikan dengan rapih supaya itu menjadi CV dan portofolio yang baik gitu. Benar banget. Nah, selain tadi ya CV portofolio, juga bahasa Inggris menurut saya itu juga penting disiapkan. Kita nggak pernah tahu kita masuk ke institusi yang seperti apa, yang kebutuhannya itu kayak gimana, tapi ketika kalian memiliki tambahan skill dari sisi bahasa, saya rasa itu juga pasti sesuatu yang akan jadi poin plus ya. Mbak Tata jago banget di bahasa Inggris ya, by the way. Terima kasih. Nah, itulah Mbak. Jadi apa ya, banyak-banyakin cari referensi, banyak-banyakin riset tentang bagaimana perusahaan itu dan bagaimana tempat yang memang membuka magang. Banyak-banyakin cari tahu tentang kebijakan, baik itu dari sisi undang-undang dan juga kampus, supaya kalian kalau ketika sudah masuk terjadi sesuatu, kalian tahu, oh ini ada yang nggak benar, Ada yang nggak benar, gitu. betul. Terus kemudian siapkan roadmap kalian, karena itu itu penting banget. banget. Syukur-syukur bisa disusun dari semester-semester awal, itu cukup membantu lah nantinya gitu. Dan jangan ragu, kalian punya dosen wali, sering-seringlah berkonsultasi, berdialog, berdiskusi dengan dosen wali, karena dengan kalian mau apa ya, bertukar pikiran, kalian tuh pasti akan terinspirasi gitu, harus gimana. Iya, sekarang apalagi kan di ranah FKS gitu ya, itu kan udah banyak banget fasilitas kayak klub gitu ya, Iya. terus juga di Telkom UKM banyak gitu. Nah itu bisa ikut-ikut aja, kayak nyoba-nyoba aja macam-macam UKM atau klub gitu, yang mungkin sesuai dengan minat atau mungkin yang baru explore gitu ke minat barunya gitu. Itu boleh banget buat nyusun-nyusun CV dan portofolio dari situ. Betul-betul setuju sih. Jadi well not ya teman-teman, kita bukan ngobrol khusus untuk teman-teman yang hanya ingin mempersiapkan magang, tapi untuk semua teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman yang masih
maba gitu ya, masih semester awal, itu kalian bisa banget gitu untuk aktif ikut berbagai kegiatan, apalagi kan dari kita juga dari ilmu komunikasi gitu ya, spesifiknya itu sudah sangat banyak difasilitasi kegiatan ya. Aura sendiri juga ngerasa relate gitu ya dengan hal tersebut, kayak tadi ada pengabdian masyarakat, ada klub, jadi kayak sayang banget kalau waktunya dan kesempatannya tidak dipergunakan dengan baik, apalagi hal-hal yang kita ikutin nantinya bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan magang ke depannya, seperti itu ya. Nah, kira-kira terakhir sih kayaknya aku pengen nanya tips dari Bu Ai dan Kak Tata gitu ya, untuk teman-teman yang mau mempersiapkan untuk magang, karena tentunya masih ada teman-teman yang bahkan belum ada nih pengalaman untuk magang itu sendiri. Boleh dong diberikan tipsnya dari Bu Ai dulu, boleh? Tips buat teman-teman yang mau magang, mungkin berarti saya bicara ke teman-teman anak semester 4 kali ya, mau menjelang semester 5 ya. Jadi banyakin untuk cari informasi terkait dengan magang itu sendiri. Pertama mungkin dicari tahu dari sisi cari referensi dulu nih, kira-kira corporate agency atau institusi mana yang mau dimasukin. Riset sedalam-dalamnya. Kedua, cari tahu tentang regulasi juga yang ada di kampus. Harus nyiapin apa sih untuk itu? Karena kalau misalkan administrasi kampus juga tidak dipenuhi, bisa jadi nanti juga kurang nggak akan lolos juga dan lain sebagainya gitu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kemudian setelah riset itu tadi sudah dilakukan, banyak bertanya sama cutting yang kayak Mbak Tata ini juga sudah banyak ya gitu yang sudah punya pengalaman dan sebagainya. Makanya saya bilang penting untuk belajar berjejaring, penting untuk di klub itu kan ada banyak berkumpul ini ya setiap angkatannya. Setiap angkatan, betul. Dulu Mbak Tata apa nih UKM-nya? Aku dulu ICT dan Ready Radio. ICT, Ready Radio, IKC segala macam itu kan nggak berkumpul satu angkatan doang. Itu terdiri dari banyak angkatan. Manfaatin gitu relasi dan jejaring dengan kakak tingkat di situ untuk bertanya dan lain sebagainya. Karena saya rasa teman-teman itu sebenarnya kadang tuh yang kadang datang ke prodi nggak tahu apa-apa tuh, saya rasa kamu masa sih nggak punya akses gitu ya untuk bertanya dan lain sebagainya. Masa sih kamu nggak cari tahu dulu ini tuh syaratnya apa aja gitu. Nah, saya rasa itu sih Mbak Aura, tips dari saya untuk teman-teman yang memang siap untuk magang. Jangan bilang, aduh aku kan introvert. Enggak sih, itu bukan alasan gitu. Betul. Karena sebenarnya banyak cara kok. Kamu introvert juga sebenarnya ketika kamu memang bisa mencari informasi dengan baik gitu ya di sosial media dan lain sebagainya, kamu bisa mendapatkan semua itu kok, informasi yang memang kamu butuhkan gitu. Nah, kalau dari Kak Tata gimana nih? Mungkin tips dari aku adalah ya harus aktif ya. Jadi mahasiswa cuma 4 tahun, itu pun kita mulai magangnya di tahun ketiga gitu ya. Nah, itu kita cuma punya 2 tahun nih untuk ngumpulin pengalaman-pengalaman. Betul. Nah, itu cobalah aktif dari awal gitu ya. Kalau misalkan dari awal udah gak aktif, nah tapi baru mau mulai sekarang nggak apa-apa gitu. Karena mungkin kesempatan magang itu kan gak cuma di semester 5, bisa di semester 6, bisa di semester 7, semester 8 dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin setelah lulus itu juga masih bisa gitu ya. Yang penting kalian masih punya keinginan untuk bisa aktif berorganisasi, bisa aktif untuk volunteer, aktif kegiatan yang di luar kampus gitu, di luar mata kuliah pembelajaran. Jadi kalian bisa belajar untuk berjejaring. Nah, kebetulan banyak banget nih di anak ikom ini udah udah punya koneksi gitu ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi bisa mulai berkoneksi gitu ya, berjejaring gitu ke sesama anak ikom ini gitu. Dan satu lagi mungkin tadi, jangan malas untuk mendokumentasikan apa benar, yang sudah benar banget, dikerjakan, benar banget. baik itu secara visual maupun secara sertifikat gitu ya. Betul. Itu jangan malas, karena itu justru bakal jadi aset gitu ya. Terus nanti kan juga ada mata kuliah sertifikasi ya, yang harus tersertifikasi BNSP gitu. Nah, itu juga bagian dari nanti jadi modal teman-teman gitu loh. Nanti portofolionya bagus, punya sertifikat BNSP. Saya rasa ini akan menjadi luaran yang cukup baik ya. Karena pasti orang tua sudah mempercayakan kalian untuk kuliah di Telkom University, harapannya kalian memiliki masa depan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi saya rasa itu sih Mbak. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir ya, sekaligus pertanyaan penutup nih.
Tadi kan kita udah bahas banyak ya soal persiapan magangnya, tips and tricks gitu untuk mempersiapkan magangnya seperti apa nih. Kira-kira buat mahasiswa Telkom yang penasaran dan mau cari informasi nih soal open recruitment untuk magang ini sendiri. Kira-kira kita bisa ceknya di mana nih Bu Ai? Untuk open recruitment magang itu ya. Nah, di Telkom University itu sudah ada portal namanya SIMKA. Ya, itu dikembangkan oleh BPA, di mana di situ tidak hanya untuk MBKM internal, tapi juga eksternal. Dan pihak-pihak eksternal itu biasanya sudah memiliki MOU dengan Telkom University. Jadi saya sarankan yang dibuka dulu mungkin SIMKA dulu aja, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misal ternyata, oh SIMKA ternyata saya kehabisan misalnya gitu ya, kehabisan kuota dan sebagainya, bisa kemudian ada portal-portal yang juga dikelola oleh pemerintah. Ya, biasanya ada tuh ya di sosmednya pemerintah dan sebagainya, itu juga boleh gitu. Nah, tapi memang untuk nantinya kemudian mahasiswa mau mendaftar harus institusi tersebut memang harus kemudian bekerja sama dengan Telkom University. Biasanya nanti diarahkan sama BPA untuk nanti bisa ada draft MOU dan lain sebagainya harus diselesaikan gitu oleh mitra dan lain sebagainya. Dan juga mungkin bisa jadi sebenarnya bisa ke UMKM yang sekiranya memang ada di sekitar kalian yang kalian merasa itu layak untuk dibantu. Karena tadi ya, saya bilang lab itu tadi adalah ada mahasiswa yang kemudian mencari celah magangnya itu dengan kemudian memang tidak harus ke korporat besar, tidak harus dengan agensi, tapi ke UMKM. Nah, UMKM ini adalah sektor yang kemudian memang potensial untuk dijadikan lab. Karena biasanya UMKM pertama mereka ada masalah misalnya di digitalisasinya. Ada masalah di proses bagaimana strategi komunikasi pemasarannya. Nah, kalian bisa masuk ke situ. Itu peluang gitu. Dan saya rasa justru malah portofolionya akan jadi lebih banyak gitu ya. Karena menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra ini bagian dari pengabdian masyarakat, gitu kan. Portofolio karyanya akan bisa diklaim jadi portofolio. HKI itu juga bisa. Jadi kalau kalian mau juga boleh tuh tanya-tanya sama kakak tingkat yang perancangan karya. Mereka itu ada yang berawal dari awalnya mereka magang di UMKM tersebut, lalu berlanjut ke mereka diperbolehkan perancangan karyanya itu di situ, sehingga karyanya itu bisa diklaim ke kekayaan intelektual, dan itu bisa jadi syarat cum laude. Nah, gitu. Jadi banyak sekali kesempatan mahasiswa untuk bisa mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Betul. Oke, jadi wow, jujur Aura dapat banyak banget insight gitu ya. Hari ini kita udah banyak ngobrolin perihal magang gitu tadi, perbedaan dari agensi, corporate yang ternyata memang saling berkesinambungan. Terus juga kita bahas skill-skill yang perlu kita siapkan khususnya sebagai anak ilmu komunikasi. Kita juga udah sempat bahas gitu ya sebenarnya isu magang paid dan unpaid itu seperti apa gitu, cara kita melihatkannya, terus gimana cara kita mempersiapkan tadi CV, portofolio ya itu perlu dicatat nih teman-teman. Maksudnya untuk magang ya harus dipersiapkan, bahkan jauh-jauh sebelum magang juga kita harus sudah menjadi mahasiswa yang aktif gitu dengan kesadaran tentunya untuk mengikuti dan memanfaatkan gitu ya istilahnya ya dengan baik gitu apa-apa yang sudah kampus berikan, fasilitas yang telah kampus berikan. Nah, itu mungkin pembahasan kita untuk hari ini. Gak kerasa ya waktunya sudah berjalan gitu ya, udah panjang banget nih obrolannya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Bu Ai dan Kak Tata. Kita udah ngobrol dan seru-seruan bareng gitu ya hari ini. Udah juga menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih ke teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya tentunya. Nah, untuk teman-teman, itu tadi obrolan seru kita di ruang tengah episode kali ini. Ruang untuk mendobrak dan menjelaskan stereotype yang tentunya sering nempel di dunia perkuliahan. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa boleh dicek di mana tadi Bu? Di SIMKA ya, untuk mencari informasi terkait magang teman-teman. Catat ya, di SIMKA. Itu teman-teman bisa mulai dari situ dulu nih. Apalagi kalau teman-teman mahasiswa Telkom University. Nah, terakhir buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga teman-teman boleh nih kirim video ini gitu ya ke teman-teman yang lain yang sama-sama sedang mempersiapkan magang. Nah, inilah pembahasan kita gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di ruang tengah episode berikutnya. Sampai jumpa.